Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anis Hoirunisa dengan NIM 311918038 dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 review jurnal krim untuk penyakit kulit yaitu jerawat. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa review jurnal adalah sebuah teks atau tulisan yang dibuat untuk memberikan tinjauan kepada suatu jurnal dengan tujuan dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kualitas yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Langsung saja, ini ada beberapa jurnal yang sudah saya review. Yang pertama ada formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Jurnal yang kedua yaitu formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Yang ketiga, formulasi krim anti jerawat dari nanopartikel kitosan cangkang udang windu. Yang keempat, formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen. Dan jurnal yang terakhir yaitu ada uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih dengan basis vanishing cream terhadap Propionibacterium acne. Untuk jurnal yang pertama yaitu formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Nah, jurnal ini untuk volume dan halaman yaitu 1-8. Untuk tahunnya 2015, kemudian penulisnya ada Tri Lestari Nur Ismiati Juhani Beharun. Untuk latar belakang dari jurnal pertama yaitu munculnya jerawat sangat mengganggu penampilan seseorang sehingga seseorang tersebut akan segera mencari solusi untuk menghilangkan jerawat. Nah, pengobatan jerawat dengan antibiotik masih banyak diresepkan oleh dokter. Hal ini perlu dievaluasi untuk mencegah perkembangan resistensi antibiotik. Jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan peradangan. Nah, jerawat dapat dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, kemudian Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Pemilihan back to nature dalam pengobatan jerawat bisa menjadi alternatif karena efek samping lebih ringan dibanding pengobatan secara medis. Nah, salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan untuk pengobatan jerawat adalah daun alpukat atau Persea americana Mill. Daun alpukat mengandung saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, quercetin yang bersifat anti radang, antidiuretik, dan antibakteri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanolik daun alpukat sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan krim wajah. Daun alpukat diekstraksi dengan cara remaserasi menggunakan etanol 96%. Nah, yang selanjutnya untuk tujuan penelitian, tujuan dari jurnal yang pertama ini adalah untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanolik daun alpukat sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan krim wajah. Kemudian metode penelitian yang dilakukan yaitu ada true experiment. True experiment adalah metode penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain di mana secara nyata ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, lalu membandingkan hasil perlakuan dengan kontrol secara ketat. Nah, kemudian pada uji antibakteri digunakan metode diffusion dengan menggunakan kontrol positif tetrasiklin dan kontrol negatif basis krim. Perlu diketahui, diffusion adalah metode yang menggunakan media padat. Nah, sudah banyak penelitian yang menggunakan metode diffusion ini. Kemudian yang selanjutnya ada formulasi sediaan. Untuk formulasi sediaan ini dibuat formula induk dengan komposisi asam stearat 14 gram, gliserin 10 gram, triethanolamin 1 gram, air suling 75 gram. Nah,
Asam stearat mula-mula dipanaskan di atas waterbath hingga leleh. Kemudian ditambahkan triethanolamin yang telah diencerkan dengan sebagian air suling panas. Kemudian diaduk hingga terbentuk krim dan ditambahkan gliserin dan sisa air, kemudian aduk homogen. Nah, selanjutnya dibuat 6 macam formula krim anti jerawat dengan kadar ekstrak etanol daun alpukat yang berbeda. Nah, seperti pada tabel bisa dilihat pada slide. Untuk caranya, yang pertama, timbang ekstrak etanol daun alpukat, kemudian ditambahkan basis krim dan 1 tetes minyak mawar, kemudian diaduk homogen. Nah, dibuat 6 macam formula krim anti jerawat berupa kontrol positif, kontrol negatif, dan krim dengan kadar ekstrak etanol daun alpukat yaitu 15%, 30%, 45%, dan 60%. Selanjutnya, krim sebanyak 50 mg diletakkan ke dalam sumuran media Na yang sudah ditanami bakteri dan segera diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Nah, pembacaan diameter zona hambat ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri dinyatakan sebagai konsentrasi hambat minimum. Hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian ini ada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun alpukat dan ada juga uji aktivitas antibakteri krim anti jerawat. Nah, untuk uji ini tadi sudah saya jelaskan di bagian formula sediaan. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi terdapat kondisi fisik dan uji iritasi, kemudian kepekaan dan kepekatan kulit. Untuk kondisi fisik, setelah krim dibuat dan dilakukan pengamatan tekstur, warna, aroma, dan dari krim tersebut, homogenitas krim dilakukan dengan melihat pencampuran basis krim dengan ekstrak untuk mengetahui apakah pada saat proses pembuatan krim ekstrak dengan bahan dasarnya dan bahan tambahan lain yang diperlukan tercampur secara homogen. Kemudian uji dilakukan pada 4 responden yang berbeda. Uji iritasi dan kepekaan kulit dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada kulit normal manusia selama 5 menit. Uji ini dilakukan pada 4 responden yang berbeda. Selanjutnya, yaitu jurnal yang kedua mengenai formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Jurnal ini untuk volume dan halaman yaitu volume 1 bagian 2 halaman 5 sampai 14, tahunnya 2016. Kemudian untuk penulisnya Dodi Rusli, Ade Arinia Rasya, dan Putra Asa Nugraha. Untuk latar belakang dari jurnal yang kedua yaitu akne atau jerawat terjadi ketika lubang kecil pada permukaan kulit atau biasa yang disebut dengan pori-pori itu tersumbat. Biasanya kelenjar minyak akan membantu menjaga kelembaban kulit dan mengangkat sel kulit mati. Ketika kelenjar minyak memproduksi terlalu banyak minyak, pori-pori akan banyak menimbun kotoran yang mengandung bakteri. Mekanisme terjadinya jerawat adalah ketika bakteri Propionibacterium merusak stratum corneum dan stratum germinat dengan cara mengekskresikan bahan kimia yang akan menghancurkan dinding pori. Kondisi ini dapat menyebabkan inflamasi atau peradangan. Asam lemak dan minyak kulit akan tersumbat dan mengeras. Jika jerawat disentuh, maka inflamasi atau peradangannya itu akan meluas sehingga padatan asam lemak dan minyak kulit yang mengeras akan membesar. Perlu diketahui, Propionibacterium acne itu adalah flora normal kulit, terutama di wajah yang tergolong dalam kelompok bakteri Corynebacteria. Salah satu antibiotik yang biasa digunakan untuk pengobatan jerawat adalah clindamycin. Clindamycin dapat digunakan untuk obat jerawat karena dapat menghambat dan membunuh bakteri Propionibacterium acne yang dapat menyebabkan jerawat. Suatu bentuk formulasi sediaan yang dapat mempermudah masyarakat mendapatkan khasiat adalah dalam bentuk krim.
Dalam formulasi krim, komponen pemilihan basis krim sangat penting guna menjaga kestabilan minyak dan air. Next, untuk tujuan dari jurnal kedua ini adalah untuk mengetahui clindamycin yang diformulasikan dalam bentuk krim dapat stabil dalam penyimpanan, kemudian mempunyai aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat, dan untuk mengembangkan formulasi sediaan krim dengan menggunakan antibiotik clindamycin. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini nanti saya akan jelaskan di poin hasil penelitian. Kemudian selanjutnya formula sediaan. Untuk formula sediaan, tipe krim yang digunakan yaitu tipe minyak dalam air atau M/A. Basis krim tipe ini diambil berdasarkan formula Rhodomirton dengan vanishing cream. Dari basis krim tipe M/A dibuat 3 formulasi yaitu 6%, 12%, 18%, dan TA 2%, 3%, dan 4%. Bahan-bahan yang digunakan antara lain yaitu clindamycin HCl, Aquades, kemudian media nutrien agar atau NA, mikroba uji Propionibacterium acne, NaCl, NaCl fisiologis asam stearat, gliserin, TA, vaselin, asam sitrat, nipagin, nipasol, dan Aquades. Untuk hasil penelitian, kestabilan fisik sediaan krim yaitu meliputi uji organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, kemudian uji tercuci, dan aktivitas antibakteri. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji ini dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi bentuk, kemudian warna, dan juga bau. Berdasarkan hasil yang didapat, bentuk sediaan yang didapat berupa setengah padat, warna putih sesuai dengan zat tambahan yang digunakan, dan bau yang dihasilkan adalah khas aromatik. Kemudian untuk uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim. Hasil yang didapat tidak adanya gumpalan-gumpalan. Ini diduga karena sifat zat aktif dari clindamycin mudah bercampur dengan basis M/A sehingga tidak terjadi penggumpalan atau pemisahan fase. Selanjutnya uji pH bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Hasil pH krim clindamycin tipe M/A yang didapat berkisar antara 6,00 sampai 7,35. Selanjutnya uji daya tercuci. Nah, pada hasil pemeriksaan daya tercuci krim dilakukan dengan menggunakan air yang dimasukkan ke dalam buret sampai batas 0. Diperoleh hasil pemeriksaan daya tercuci untuk 1 gram sediaan krim dapat tercuci baik dengan rata-rata 2,9 ml air. Selanjutnya uji viskositas stabilitas krim terhadap suhu dilakukan pada suhu kamar yaitu 40 derajat Celcius dalam open dan suhu dingin 4 derajat Celcius, kemudian dalam lemari es selama 24 hari. Diperoleh hasil pemeriksaan, semua sediaan krim tidak mengalami pemisahan selama disimpan pada suhu kamar dan suhu dingin. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kestabilan krim pada waktu penyimpanan. Lanjut, uji mikrobiologi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas antibakteri sediaan krim clindamycin yang dilakukan dengan metode sumuran dengan cara mengukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri terhadap Propionibacterium acne. Formula yang digunakan untuk uji mikrobiologi adalah Formula 2. Karena Formula 2 dianggap paling stabil setelah dilakukan evaluasi karakteristik mutu fisik sediaan krim. Kontrol negatif yang digunakan itu formula krim yang stabil tanpa menggunakan zat aktif. Sedangkan kontrol positif yaitu sediaan topikal yang beredar di pasaran. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, hasil evaluasi sediaan krim didapat sediaan yang homogen. Hasil pengukuran viskositas menggunakan alat viskometer Brookfield mengalami perubahan viskositas selama waktu penyimpanan setelah dianalisis dengan metode one way ANOVA lalu dilanjutkan dengan uji Binsan.
Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu formulasi krim anti jerawat dari nanopartikel kitosan cangkang udang windu. Jurnal ini volume 3 nomor 4, kemudian halaman 153 sampai 161, tahunnya 2015. Untuk penulis ada Radia Rizky, Fitriani, Jumaitri Sami. Untuk latar belakang dari jurnal yang ketiga yaitu kitosin sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai antimikroba karena mengandung enzim lisozim dan gugus aminopolisakarida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Kitosan adalah jenis polimer alami yang dihasilkan dari proses deasetilasi kitin. Kitosan mengandung 3 jenis gugus fungsi yaitu gugus amino, hidroksil primer, dan hidroksil sekunder yang dapat memberi jembatan hidrogen secara intermolekuler atau intramolekuler. Adanya gugus fungsi ini menyebabkan kitosan mempunyai reaktivitas kimia yang tinggi sehingga menjadikannya sebagai polimer multifungsi. Berdasarkan uraian permasalahan yang timbul, apakah nanopartikel kitosan dari cangkang udang windu dapat diformulasikan menjadi sediaan krim yang stabil secara fisik? Berlanjut ke tujuan penelitian jurnal yang ketiga, yaitu untuk memformulasi sediaan krim anti jerawat dari nanopartikel kitosin cangkang udang windu dan menguji daya hambatnya terhadap Propionibacterium acne. Untuk metode penelitian, yaitu menggunakan metode hantaran listrik, metode pengenceran, dispersi zat warna, dan pengamatan organoleptis. Seperti biasa, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, yaitu metode hantaran listrik. Krim yang telah dibuat dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Lampu yang berpijar akan menandakan tipe krim adalah minyak dalam air. Selanjutnya, metode pengenceran. Emulsi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam vial, kemudian diencerkan dengan ditambahkan air. Jika emulsi dapat diencerkan, maka emulsi adalah tipe minyak dalam air atau M/A. Metode dispersi zat warna yaitu saat emulsi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian ditetesi beberapa tetes larutan metilen biru. Jika warna biru segera terdispersi ke seluruh emulsi, maka tipe emulsinya itu adalah minyak dalam air. Untuk pengamatan organoleptis dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat, meliputi pengamatan perubahan warna. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah emulsi diberi. Kondisi penyimpanan dipercepat. Untuk selanjutnya, formula sediaan bisa dilihat pada tabel yang sudah saya sajikan. Kemudian hasil penelitian, ada uji penyimpanan dipercepat, kemudian uji aktivitas antimikroba. Untuk uji aktivitas antimikroba, krim nanopartikel kitosan bertujuan untuk mengetahui efektivitas krim yang dihasilkan dalam menghambat Propionibacterium acne. Nah, pengujian dilakukan dengan mengukur zona hambat krim terhadap Propionibacterium acne. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga krim dalam jurnal stabil secara fisik selama penyimpanan. Untuk evaluasi ada 3, yaitu pengukuran volume creaming, pengukuran kekentalan, dan pengukuran tetes dispersi. Pertama, pengukuran volume creaming, yaitu krim sebanyak 25 ml dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu penyimpanan pada suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Untuk pengukuran kekentalan dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu 5 derajat dan 35 derajat Celcius selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran kekentalan dilakukan dengan menggunakan viskometer Brockfield pada 50 rotasi per menit dengan menggunakan spindle nomor 7. Yang terakhir, pengukuran tetes dispersi
yaitu sediaan dimasukkan ke dalam vial, kemudian dilakukan pengukuran tetes dispersi sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Pengamatan ukuran tetes terdispersi dilakukan dengan menggunakan mikroskop, tepatnya mikroskop mikrometer. Jurnal yang keempat yaitu mengenai formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen atau Muntinia calabura L. Untuk volumenya, volume 3 nomor 1 halaman 24-31, tahunnya 2018, penulisnya ada Noni Alfianti Hairani Fitri. Latar belakang dari jurnal keempat yaitu daun kersen memiliki senyawa tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dengan demikian dilakukan penelitian formulasi krim ekstrak etanol daun kersen. Tujuan dari jurnal keempat ini yaitu untuk memformulasikan sediaan yang mengandung ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat. Untuk metodenya dilakukan metode penelitian eksperimental. Perlu diketahui bahwa penelitian eksperimental adalah metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat atau suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Untuk formula sediaan, penelitian menggunakan 3 formula ekstrak etanol daun kersen yaitu dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Ekstrak daun kersen diperoleh dengan cara maserasi dan dikentalkan di atas penanas air. Komposisi krim ialah asam stearat, kemudian triethanolamin, adepsolane, parafin liquid, metilparaben atau nipagin, kemudian propilparaben atau nipasol, parfum, dan aquades. Untuk hasil penelitian ada pemeriksaan homogenitas, pemeriksaan organoleptis. Dari hasil uji organoleptis didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak dalam tiap formula itu akan mempengaruhi perbedaan bentuk dan juga warna. Bentuk formula basis krim setengah padat, krim dengan konsentrasi ekstrak yang rendah berbentuk setengah padat, dan semakin besar konsentrasi ekstrak, maka bentuk tiap krim akan agak cair. Untuk pemeriksaan pH sediaan, uji pH ini bermaksud untuk mengetahui pH larutan dari sediaan krim ketika krim dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya, uji iritasi terhadap sukarelawan. Ini untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping. Dilakukan dengan cara sediaan dioleskan pada bagian belakang telinga, kemudian dibiarkan selama 24 jam dan lihat perubahan yang terjadi. Apakah terjadi kemerahan, gatal, atau pengasaran pada kulit. Lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa tiap formula stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. pH tiap formula berada pada rentang 5,9 sampai 6,7. Untuk evaluasi, ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim untuk penggunaan topikal. Sediaan krim ekstrak etanol daun kersen yang dibuat tidak menimbulkan iritasi pada kulit dan bentuk relatif baik. Nah, untuk jurnal yang terakhir ada uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih atau Piperbetol L dengan basis vanishing cream terhadap Propionibacterium acne. Untuk volumenya yaitu volume 4 nomor 2 halaman 30-35. Tahunnya 2018, penulisnya ada Nuralifa, Ferry Indra Dewi Armadani, dan lain-lain. Latar belakang dari jurnal kelima yaitu pembuatan sediaan kosmetik untuk perawatan kulit dapat menggunakan produk bahan alam sebagai zat aktifnya
yang berasal dari ekstrak tumbuhan yang memiliki aktivitas mikroba yang sangat membantu dalam penyembuhan. Salah satu tanaman yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri adalah sirih. Daun sirih dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati sariawan, batuk, astringent, antiseptik, dan anti jerawat. Yang digunakan dengan cara menghaluskan ataupun merebus daun sirih untuk mengobati bagian yang diperlukan. Ekstrak yang diperoleh dari proses ekstraksi simplicia tanaman obat dengan menggunakan pelarut organik atau air seringkali mengandung senyawa yang tidak diinginkan seperti zat warna atau pigmen, karbohidrat lilin, resin, dan sejenisnya. Kandungan kimia yang diduga terdapat dalam ekstrak terpurifikasi yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu kandungan kimia yang bersifat polar seperti flavonoid, tanin, dan polifenol. Lanjut untuk tujuan penelitian jurnal yang terakhir, ini untuk mengetahui efek antibakteri terhadap ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dan sediaan krim dengan basis panisin krim terhadap bakteri Probionibacterium acne. Metode yang digunakan adalah metode sumuran. Kemudian untuk formula sediaan bisa dilihat pada tabel yang sudah disediakan. Lanjut ke hasil penelitian, yaitu uji stabilitas fisik sediaan meliputi pemeriksaan organoleptik, uji homogenitas, daya sebar, viskositas, pH, dan tipe krim M/A. Untuk pemeriksaan organoleptis, pengamatan organoleptik ini dilakukan terhadap perubahan-perubahan konsistensi, warna, dan bau sediaan krim. Kemudian untuk uji homogenitas, pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan kaca objek. Pengujian dilakukan dengan cara mengoleskan sejumlah krim pada permukaan objek gelas untuk melihat homogenitas campuran dari bahan-bahan serta zat aktif yang digunakan dalam formulasi krim. Untuk uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui daya sebar yang dapat ditempuh sediaan krim yang dibuat. Untuk uji viskositas merupakan gambaran dari tahanan suatu benda cair untuk mengalir. Sifat ini sangat penting dalam formulasi sediaan cair dan semi padat karena sifat ini menentukan sifat dari sediaan dalam hal campuran dan sifat alirnya. Baik pada saat diproduksi, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat pemakaian seperti konsistensi, daya sebar, dan kelembaban. Untuk uji pH merupakan parameter fisikokimia yang harus diuji pada sediaan topikal karena pH itu mengandung efektivitas, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan sediaan. Maka didapat hasil penelitian dari jurnal ini, yaitu menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dengan konsentrasi 0,5% memiliki daya hambat yang lemah, 1% memiliki daya hambat yang sedang, 1,5% dan 2% memiliki daya hambat pertumbuhan Propionibacterium acne yang kuat. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi. Formula sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan, ditinjau dari pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan tipe krim M/A atau minyak dalam air. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.